Hari itu, Mahua sedang berjalan untuk menemui kedua putrinya, namun Kajal menghentikan dan berkata, "Apa yang kau pikirkan? Apakah kau bermimpi untuk bersama Aryan dan menjadi bagian dari keluarga ini lagi? Aku akan mencubit dirimu agar kau sadar dari mimpimu, jika aku telah mengambil semuanya dan menghancurkan mimpimu." Mahua menyela ucapannya dan mengatakan, "Aku selalu bersama Aryan dan kurasa inilah satu-satunya mimpi yang kau inginkan, karena Aryan tidak akan pernah bersamamu." Setelah Mahua pergi, Padma datang menemui Kajal dan berkata, ternyata Mahua belum kehilangan kesombongannya meskipun telah berpisah dengan Aryan. Kajal mengatakan, "Jangan khawatir, aku akan segera mematahkan sifat arogan Mahua, karena aku akan melakukan puja bersama Aryan." Di tempat lain, Gauri memaksa Aryan untuk melakukan puja bersama Mahua dan tidak memikirkan pernikahan apapun dengan orang lain. Aryan menegurnya karena berbicara seperti itu dan meminta Gauri untuk berhenti membahas tentang Mahua. Gauri pun pergi meninggalkan kamar dengan emosi, lalu Krishna mengikuti dari belakang sambil memintanya untuk berhenti. Sesampainya di sebuah kamar, Gauri masih bergumam jika dia akan melakukan segalanya untuk menghentikan pernikahan tersebut, lalu masuk ke lemari untuk bersembunyi. Di waktu bersamaan, Bibi Mahua datang ke kamar bersama Kisor dan mengatakan, "Bagaimanapun kondisinya besok kau dan Mahua harus menikah. Mahua harus pergi dari sini karena semuanya nampak seperti drama." Kisor berkata, "Kau tidak perlu khawatir, kita hanya perlu merubah Mahua dan ini akan diselesaikan semudah yang kau bayangkan." Bibi Mahua mengatakan, "Itu tidak akan semudah yang kau bicarakan karena Mahua memiliki Manoj Krishna yang selalu melindunginya." Gauri yang mendengar hal itu kaget dan berpikir, kenapa mereka berbohong pada ibuku? Di sisi lain Krishna mencari keberadaan Gauri dan berpikir kemana dia pergi, sedangkan Kisor meyakinkan Bibi Mahua untuk tidak khawatir dan mengatakan, "Izinkan aku menikah dengan Mahua sekali saja, setelah itu kita akan memusnahkan Krishna dan Gauri dari semua orang." Gauri yang berada di dalam lemari berpikir untuk segera memberitahu Aryan jika Kisor adalah orang jahat, namun ada seekor cicak mengganggunya sehingga Gauri membuat suara kegaduhan. Kisor mulai curiga dan membuka lemari tersebut, lalu Gauri melemparkan pakaian dan mencoba untuk melarikan diri, namun Kisor dan Bibi Mahua berhasil menyekapnya. Tak lama kemudian, Kisor membungkus tubuh Gauri dengan kain putih dan mencoba untuk menghindari Mahua. Tiba-tiba Kajal mengejutkan dan berkata, "Kau telah membantuku dan kali ini aku akan mengatakan yang sebenarnya, karena dirimulah pekerjaanku akan lebih mudah." Kisor mengatakan, "Tutup mulutmu karena semuanya sudah terungkap, dan kau juga tidak akan mendapatkan Aryan jika aku tidak bersama Mahua." Kajal akhirnya bekerja sama dan mengajak Kisor pergi karena dia punya tempat aman untuk menyimpan Gauri. Di sisi lain, Krishna datang menemui Mahua dan memberitahu bahwa dia sudah mencari Gauri di seluruh ruangan, tapi tidak menemukannya. Mahua khawatir dan bergegas untuk mencari keberadaannya, dia berteriak memanggil nama Gauri dan memberitahu Aryan jika dia tidak menemukan Gauri. Kajal datang mengatakan hal sama bahwa dia tidak menemukannya dan berkata pada Mahua, "Aku melipat tanganku di hadapanmu, jika ini permainanmu maka tolong akhiri permainan ini dan jawab aku, di mana kau menyembunyikan Gauri." Mahua kaget melihat sikapnya dan mengatakan, "Tidak ada jawaban untuk pertanyaanmu, dan seharusnya aku yang bertanya di mana kau menyembunyikan Gauri." Kajal berkata, "Kenapa kau berbicara seperti itu? Gauri adalah anakku juga." Mahua memperingatkan untuk berhati-hati dalam ucapannya. "Jika kau menyebut Gauri adalah putrimu lalu apa yang terjadi hari ini?" Aryan menghentikan perkelahian mereka dan mempertanyakan balik pada Mahua tentang Gauri, jika memang dia menganggap sebagai ibunya. Tak lama kemudian, puja tetap berlangsung meskipun Gauri belum ditemukan. Durga meminta pendeta untuk memulai ritualnya karena tidak ingin waktu baik terlewatkan. Aryan berharap yang terbaik untuk dirinya meskipun puja itu tanpa kehadiran Mahua atau Gauri, sedangkan Kajal nampak bahagia karena rencananya berhasil untuk melakukan puja tanpa rintangan apapun. Di tempat lain, Krishna sedang mencari pemilik permata yang dia temukan dan melihat jejak kaki dengan noda darah. Dia berpikir bahwa pelaku yang menculik Gauri pasti kakinya terluka dan memutuskan untuk pergi ke kuil, karena semua orang berada di sana. Di saat puja sedang berlangsung, pendeta meminta semua orang untuk memutar piring puja. Krishna pun memiliki ide untuk menemukan pelaku sebenarnya dan melemparkan bubuk cabai di dekat patung dewa. Jika bubuk cabai mengenai kaki yang terluka maka akan terasa perih, setelah itu aku akan mengetahui pelakunya dan akan segera menangkapnya. Satu persatu orang-orang mulai memutar piring puja dengan pasangan masing-masing, dari mulai Aryan dengan Kajal, kemudian Durga sampai akhirnya Padma dengan Ramesh.
Krishna terus memperhatikan kaki mereka dan terkejut, melihat bibinya kesakitan menginjak bubuk cabai tersebut. Kishore datang untuk menahan tubuhnya dan meminta untuk tidak menunjukkan rasa sakitnya, karena tidak ingin sampai orang lain mengetahui. Selang beberapa waktu, Mahua berdoa pada patung Ganesha untuk segera menemukan Gauri, sedangkan Kajal melakukan drama dan mengatakan, "Waktu baik dalam pernikahan harus dimulai, tapi Gauri belum datang dan aku tidak tahu keberadaannya. Kenapa kau melakukan semua ini, Mahua?" Aryan berkata dalam hatinya, "Kenapa kau begitu keras kepala melakukan puja untuk Gauri? Aku tidak akan pernah memaafkan kesalahanmu." Kajal berpikir, pekerjaanku sudah selesai dan aku sudah memainkan sebuah trik dan Gauri harus dibenamkan sekali saja, untuk menambah kebencian Aryan pada Mahua. Di satu sisi, Gauri yang terkurung di sebuah tempat berteriak memanggil ibunya. Sontak Mahua pun memiliki firasat dan berpikir di mana dia berada, karena suara itu terasa dekat dengannya. Tak lama kemudian, Mahua pun mengetahui bahwa bibinya yang telah menculik Gauri dan memarahinya dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin kau bisa melakukan pengkhianatan besar seperti ini? Aryan dan anak-anak telah berbicara banyak tentang dirimu. Aku tidak menyangka bahwa kau bisa melakukannya, dan kuingatkan bahwa aku hanya memiliki satu cerita yaitu tentang keluargaku." Bibinya marah dan berkata, "Setiap hari kisah selalu berubah, jika kau menganggap hubunganmu dan Aryan akan baik-baik saja maka akhiri hubungan denganku. Kau datang ke sini untuk menikah dengan Aryan dan mulai menjalani kehidupan yang mewah bersamanya lalu meninggalkanku sendirian lagi. Aku tahu kau tidak ingin hidup dalam kemiskinan tapi Aryan tidak pernah menganggapmu sebagai istrinya, dia akan menikah dengan Kajal dan masalahnya aku juga tidak tahu bahwa Kishore seperti itu." Gauri menyela ucapannya dengan mengatakan, "Kau berbohong, kau tahu segalanya tentang Paman Kishore karena aku sudah mendengar pembicaraan kalian berdua." Kilas balik menunjukkan bagaimana Bibi Mahua berbicara pada Kishore, bahwa dia akan meyakinkan dirinya untuk menikah dengan Mahua bagaimanapun caranya. Setelah mendengar hal itu, Durga menembakkan peluru ke lantai karena sangat muak dengan tingkahnya, dan meminta Bibi Mahua untuk pergi. Saat itu polisi datang untuk menangkapnya, tapi bibinya memohon pada Mahua dengan mengatakan, "Ketika tidak ada siapapun yang mendukungmu, aku selalu ada bersamamu jadi sekarang tolong selamatkan aku." Mahua berkata, "Kau memang lebih tua dariku dan telah banyak mendukungku, tapi hari ini kau telah melakukan kesalahan dengan menculik Gauri, kau telah mencoba melenyapkannya dan itu sebabnya aku tidak akan pernah memaafkanmu." Mahua meminta polisi untuk membawanya pergi, namun bibinya menolak dan berkata, "Kau melakukan semua ini demi suami dan anakmu, ingatlah yang kukatakan bahwa kau tidak akan pernah bersama mereka, kau akan berdiri sendirian sepanjang hidupmu." Durga meminta polisi untuk membawanya pergi, tapi Bibi Mahua mendekati Aryan dan bertanya, "Apa gunanya mengirimku ke penjara, jika ada lebih banyak orang yang ingin menyakiti Gauri?" Sontak Ramesh Padma dan Kajal tegang mendengar hal itu, karena takut kejahatannya terbongkar. Bibi Mahua memperingatkan bahwa nyawa Gauri masih dalam bahaya, namun Durga tidak menghiraukan dan meminta polisi untuk membawanya. Setelah dia pergi Padma mengalihkan perhatian dan mengatakan, "Pernikahan Mahua sudah dibatalkan tapi pernikahan Aryan akan tetap berlangsung dengan Kajal." Durga menyalahkan Mahua karena Kishore dan bibinya telah berusaha melenyapkan Gauri, bahkan mempertanyakan kenapa dia tidak tenggelam di suatu tempat. Mahua menjelaskan bahwa dia tidak ingin mati dan berusaha meyakinkan Aryan, jika Kajal adalah ancaman terbesar bagi Gauri. Kajal membela diri dan mengatakan, "Bukankah kau sendiri yang membongkar kejahatan Kishore dan bibimu lalu kenapa kau menyalahkanku? Kau tahu bahwa Gauri adalah putriku juga." Mahua memperingatkan bahwa Gauri hanyalah putrinya, dan Kajal tidak berhak mengaku sebagai ibu karena dia adalah ibu kandungnya. Aryan kesal melihat pertengkaran mereka dan berteriak untuk menghentikannya dengan mengatakan, "Kajal telah merawat Gauri selama bertahun-tahun dan itulah kenapa dia berhak dipanggil ibu. Besok adalah pernikahanku dan aku telah memutuskan untuk menikah dengan Kajal, dan aku tidak ingin mendengar apapun lagi." Aryan meninggalkan ruangan, begitu juga Durga dan anak-anak. Tak lama kemudian, Ramesh, Kajal dan Padma berputar mengelilingi Mahua sambil mengejek karena telah kalah, namun Mahua tidak putus asa dan berkata, "Permainan belum berakhir dan aku akan mengakhiri permainan kalian semua. Ingatlah satu hal bahwa Aryan, Gauri dan Krishna adalah keluargaku. Aku tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan kejahatan kalian akan segera terbongkar." Mahua pun berjalan meninggalkan mereka dengan penuh emosional.